Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wal ifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wa dunya wal akhirah. Yang satunya lagi. Yang pegang kitab. Yang pegang HP kata Mas Ri, buka YouTube-nya. Yang pegang kitab, buka kitabnya halaman pertama. Ya, kalau nggak ada di Muallim Sandi ada. Murah 5.000 buat dunia akhirat insyaallah. Diriwayatkan nanti yang punya kitab nanti bisa ditulis di kitabnya sholawat, mau namanya sendiri sama dibaca di depannya ada sholawat, tulis kalau bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa aja sholawat apa saja. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Kata Nabi Muhammad SAW, man, siapa orang shalla alayya, yang membaca salawat kepadaku fi kitabin, di dalam kitab. Artinya kata Samahatul Ustaz Habib Abdurrahman dulu pernah menerangkan tentang hadis ini, siapa-siapa yang menulis salawat di kitab. Biasanya kalau santri itu di awal-awal baca terserah mau sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, terserah salawat fatih bebas ya. Maka jangan minta ditulisin. Kalau tulisin yang dapat pahalanya yang nulisnya. Tulis masing-masing. Fotokopi yang berdapat pahala bukan fotokopinya. Ya, tulis di kitab masing-masing, nanti nggak apa-apa nyonteknya. Mau sekarang boleh, nanti boleh. Kata Nabi, siapa-siapa orang yang sholawat kepadaku, bimakna membaca atau menulis sholawat di kitab, maka lam tazalil malaikatu tusolli alaih, maka para malaikat tidak henti-hentinya membaca sholawat kepadanya, madama ismi fi dzalikal kitab, selaginya nama aku, selaginya sholawat itu masih ada di kitab tersebut, selaginya sholawat itu belum terhapus, belum robek, belum terbakar, maka sholawat itu dia malaikat membacakan sholawat kepada orang itu terus menerus. Artinya sholawatnya malaikat dimintakan ampun ya. Jadi maknanya para malaikat membaca sholawat kepada manusia, kepada kita, adalah memintakan ampun buat kita ya, buat orang yang bersholawat ya. Jadi barang siapa orang yang menulis di kitab apa saja ya, kitab apa saja tulisan sholawat, maka selaginya tulisan itu masih ada di kitab itu, maka dia dimintakan ampun sama malaikat selama-lamanya sampai hari kiamat, madama ismi fi dzalikal kitab ya. Dibuka halaman pertama. Di dalam pembukaan ini kita membuka dengan
kitab Safinatun Najah di Syekh Salim bin Sumer. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, beliau orang Hadramut. Beliau Syekh Salim bin Sumer ini bukan habaib, seorang syekh, seorang alim, wali min auliyaillah. Makamnya tapi di Jakarta. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu di Jakarta kuburannya atau makamnya. Beliaunya orang Hadrami aslinya. Ya. Kita mulai dengan muqaddimah. Kata yang mulia Samahatul Imam Al-Habr Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Faqih radhiyallahu anhu, sirrul kitab fil muqaddimah, kata beliau. Rahasia kitab itu ada di muqaddimahnya. Jadi enggak main-main orang-orang dulu itu. Baca, kalau kita kan muqaddimahnya cari yang keren, yang apa. Beliau menaruh sirnya itu di muqaddimah ya biasanya. Sirrul kitab fil muqaddimah. Yang mau dicatat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu bahwa segala puji. Alhamdu ulang 3 kali. Alhamdu bahwa segala puji. Alhamdu bahwa segala puji. Alhamdu bahwa segala puji Lillahi adalah milik Allah. Lillahi adalah milik Allah. Rabbil alamin, yang mengurus semua alam. Rabbil alamin, yang mengurus semua alam. Rabbil alamin, yang mengurus semua alam. Wabihi, dan kepada Allah lah. Wabihi, dan kepada Allah lah. Nasta'inu, minta tolong kami. Nasta'inu, minta tolong kami. Ala umurid dunya, atas segala urusan dunia. Ala umurid dunya, atas segala urusan dunia. Wadini, dan agama. Wasalla, dan semoga menambah rahmat. Wasalla, dan semoga menambah rahmat. Siapa? Allahu. Allah. Wasallama, dan semoga menambah salam Allah. Wasallama, dan semoga menambah salam Allah. Dan semoga menambah salam Allah ala sayyidina, atas Tuhan kita semua. Ala sayyidina, atas Tuhan kita semua. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyyina, yang menjadi penutup semua nabi. Khatamin nabiyyina, yang menjadi penutup semua nabi. Wa alihi, dan atas keluarga nabi. Wa sahbihi, dan sahabat nabi.
ajma'ina, ajma'ina, yakni semuanya, ajma'ina, yakni semuanya, ajma'ina, yakni semuanya, wala haula, dan tidak ada daya, wala haula, dan tidak ada daya, wala haula, dan tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, wala quwwata, kekuatan, illa kecuali, billahi, dengan pertolongan Allah, billahi, dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, al-azimi, yang maha agung, al-azimi, yang maha agung, al-azimi, yang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini radhiyallahu ankum ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Al-Mun'im bidalailin ni'am. Definisi Ar-Rahman adalah Al-Mun'im bidalailin ni'am. Artinya yang maha memberi nikmat kepada besar-besarnya nikmat, yang jelas-jelasnya itu nikmat. Ar-Rahim, definisi Ar-Rahim adalah Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, yang memberi nikmat dengan lembut-lembutnya nikmat, dengan lembut daqaiq. Ya. Maka para ulama kadang-kadang mereka mendefinisikan atau mengartikan Al-Mun'im, Ar-Rahman, yang memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat. Jadi dengan sifat Ar-Rahman, Allah memberi nikmat kepada semuanya, orang kafirnya, orang muslimnya, hewan, tumbuhan, semua, jin, setannya, semuanya itu diberi nikmat dengan sifat Ar-Rahman. Al-Rahim adalah memberi nikmat bidaqaiqin ni'am. Ini khusus buat orang-orang muslim, orang-orang mukmin, yaitu dengan keimanan. Duduknya kita di sini ini adalah dengan dari rahimnya Allah. Kalau diambil dari bahasa Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu sama. Asalnya Ar-Rahmah, Rahimah yarhamu, sama-sama. Ya. Cuman Ar-Rahman lebih banyak satu huruf. Ar-Rahman, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun, ada 5. Ar-Rahman berarti kalau pakai alif lam jadi 7 ya. Alif lam, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun, 7. Ar-Rahim, alif lam, Ra, Ha, Ya, Mim, 6. Nah, bertambahnya, ada tambahnya satu huruf menambah makna. Ya, berarti lebih. Maka diartikan kalau Ar-Rahman memberi rahmat kepada semuanya. Manusianya, jinnya, kafir, orang muslim, ya, orang yang bermaksiat tetap dikasih rahmat sama Allah Ta'ala, dikasih nikmat. Itu sifat Ar-Rahman. Ar-Rahim ya seperti ini, kita ini kita lagi duduk sini digerakkan sama Allah, diberi rahmat sama Allah Ta'ala, diberi nikmat. Ini Ar-Rahim, dari rahimnya Allah, yang tidak diberi kecuali orang-orang yang kehendaki Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah kita masuk dalam kategori itu pada malam hari ini. Maka Bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukum. Bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukum. Yang pertama, hukumnya adalah wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Buat siapa? Buat orang yang bermadhab Syafi'i di dalam membaca Fatihah di dalam sholat. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahimnya wajib ketika dia membaca Fatihah di dalam sholat buat madhab Syafi'i, buat madhab kita ya. Nah, kita nggak bahas madhab yang lain, pokoknya kita madhab kita aja udah. Madhab kita hukumnya, maka membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah hukumnya wajib ketika itu. Ya. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah haram membaca Bismillahnya.
Bismillah, baca bismillah hukumnya haram ketika melakukan sesuatu yang haram. Mau minum khamr, minum arak, bismillahirrahmanirrahim, hukumnya haram. Mau zina, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mau apa lagi? Mau mencuri, ambil. Mau buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca bismillahnya hukumnya haram ketika melakukan sesuatu yang haram. Yang ketiga, wanadbu. Ketiga adalah sunnah. Buat apa? Untuk melakukan sesuatu yang ada, yang kullu dzibalin, kullu amrin dzibalin, melakukan sesuatu yang ada kepentingannya, sesuatu yang ada kebaikannya, meskipun itu mubah. Ya, seperti makan, minum, disunahkan baca bismillah, maka hukum baca bismillahnya adalah sunnah. Kita wudu, ya, menulis kitab, tadi kita mau mulai baca rotib, membaca sesuatu yang baik-baik, maka membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah. Yang keempat adalah karohah, makruh hukumnya. Buat apa makruh? Buat sesuatu yang makruh zatnya. Ya, seperti contohnya di sini melihat sesuatu yang dimakruhkan. Nah, melihat sesuatu yang dimakruhkan di antaranya melihat sesuatu yang kotor, lihat kotoran sendiri, lihat kemaluan sendiri, meskipun punya sendiri itu makruh hukumnya. Ya, meskipun punya sendiri nggak haram, punya sendiri dilihatin kemaluannya, ya, itu hukumnya makruh. Maka pas ngelihat bismillahirrahmanirrahim, nah, lihat bismillahirrahmanirrahim, itu melihat seperti ya, itu hukumnya makruh. Merokok hukumnya makruh, maka membaca bismillahnya hukumnya makruh. Ya. Yang kelima hukumnya adalah mubah, boleh. Buat sesuatu yang enggak ada la syarafa fiha, tidak ada kemuliaan, tidak ada kebaikan. Artinya biasa-biasa. Yaitu seperti kanak dimatain ila makan akhar. Mindahin apa? Meja ke satu tempat, mindahin HP dari atas ke bawah ke atas, bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya mubah. Ya, mubah itu sama, enggak dapat pahala, enggak dapat siksaan, tapi bagus. Jadi kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan. Tawadu bil khair fa innal khaira ada. Jadi hukum membaca bismillahirrahmanirrahim ada 5. Yang pertama adalah wajib, kedua haram, ketiga sunnah, keempat makruh, keempat boleh. Kemudian meyakini bismillahirrahmanirrahim, bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat dari Al-Quran, hukumnya adalah wajib. Kalau dia tidak percaya, tidak beriman bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Quran, maka hukumnya murtad. Diambil dari apa? Dari surat An-Naml kalau nggak salah ya. Innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ ada bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya adalah kita wajib meyakini bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari ayat Al-Quran. Itu diantaranya. Ya, satu. Kemudian alhamdulillah, bahwa segala puji adalah milik Allah. Segala puji, karena pujian itu ada 4. Ada lilhamdi arkanul khamsah, ada 5. Ya, ada 4 ya. Aksamun arba'ah. Walahu aksamun arba'ah. Pujian ada 5 rukun. Pertama, hamid, orang yang memujinya. 1, orang yang memujinya. Yang kedua, mahmud, yang dipujinya. Seorang ada 1 pujian, berarti ada yang memuji, ada yang dipuji. Ketiga, mahmud bih, yang dipuji dengannya, yaitu al-lisan. Misalnya dengan lisan kita memuji orang itu, kamu baik sekali, kamu orang yang rendah hati dan lain sebagainya, pujian dengan lisan. Yang keempat, mahmud alaih. Mahmud alaih itu nikmat atau sesuatu yang dengan itu dia dipuji, dengan itu seorang memuji, itu nikmatnya. Karena seseorang memberi, misalnya ada nikmatnya, jadi harus ada yang memuji, yang dipuji, alat memuji, dan apa? Nikmat, sebab terjadinya pujian. Yang kelima, sighah. Sighah itu apa? Sighah? Bahasa ya, atau sighah. Dengan mengatakan alhamdulillah, kita memuji kepada Allah, alhamdulillah,
Zaid karim, si Zaid itu orang yang baik, si fulan orang yang dermawan, yang ringan tangan dan lain sebagainya. Jadi pujian. Maka pembagian pujian itu ada 4. Pertama, hamdu qadim li qadim, memujinya Allah kepada Allah sendiri. Allah memuji kepada zat Allah, yaitu di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Atau firman Allah taala ni'mal maula wa ni'man nasir, itu yang ngomong Allah kepada Allah sendiri. Kedua, hamdu qadim li hadis, memujinya Allah kepada makhluk, ya, seperti Allah memuji Nabi Muhammad SAW, Allah memuji para nabi, para rasul dalam Al-Quran. Ketiga, hamdu hadis li hadis atau hadis li qadim. Ketiga adalah memujinya makhluk kepada Allah, makhluk kepada pencipta, ya, seperti kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, hamdu hadisin li hadisin, memujinya makhluk kepada makhluk, saling memuji, ya. Kemudian wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, hanya kepada Allah lah hakikatnya kita minta tolong atas urusan-urusan dunia, urusan agama, urusan hutang dan lain sebagainya. Hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pekerjaan hati, ya, ini pekerjaan hati. Adapun anggota badan boleh kita minta tolong sama fulan, kita boleh minta doa sama kiai, kita minta ini minta itu boleh, tapi hati yang penting. Hati kita iktimat kepada Allah, bersandar kepada Allah, ya. Nah, hakikatnya kepada Allah. Bahasanya apa kalau kita pelongin, ya, kita pelong, hatinya dipelongin, dikosongin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lepasin aja. Adapun badan kita, jasad kita usaha kemana-mana nggak masalah, ya. Yang penting hati kita sandarkan kepada Allah taala, urusan apa saja, urusan dunia, akhirat, urusan agama, urusan anak, urusan hutang, urusan rumah, urusan ini itu dan lain sebagainya, ya. Ya, nanti Allah yang akan ngaturnya. Kalau Allah kita sudah memasrahkan sama Allah, wa may tawakkal Allah wa huwa hasbuh, Allah yang ngaturnya. Mungkin di mata kita itu jelek, mungkin, ya, tapi ternyata mungkin sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, ternyata ada keindahan yang kita nggak tahu. Mungkin di mata kita itu jelek, musibah, pusing, stres, tapi di balik itu, ya, kita nggak tahu apa setahun 2 tahun ataupun mungkin di akhiratnya. Kalau mungkin di dunia belum terjadi, mungkin di akhirat itu adalah yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu. Ya, pokoknya semua pilihan Allah itu yang terbaik buat kita, ya. Jadi wabihi nasta'inu ala umri dunya din, kita pelongkan hati kita kosongkan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah pemilik dunia akhirat, ya Allah yang punya langit bumi itu Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya, ya. Jadi belajar sama, saya juga kejadian ya stres juga sama, ya. Sama, ada sesuatu stres, tapi ya kita belajar sedikit. Pas lagi ingetin. Ya, mungkin saat itu kita nggak ingat, tapi ketika itu kita ketika cepat kita ingat dengan nasihat atau apa, kita pelongin hatinya, ingat kepada Allah taala, ya. Belajar sedikit demi sedikit, main hati, ya, belajar sedikit demi sedikit main hati, ya. Dan ini banyak kejadian, cerita-cerita, kisah-kisah yang seperti itu luar biasa. Kita wa may yatawakkalullahu fa hasbuh, kita enggak tahu, ya. Kemudian wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, semoga menambah rahmat Allah dan menambah keselamatan Allah ala sayyidina Muhammad. Di sini yang Samahatul Ustaz Habib Abdurrahman, beliau kalau mengartikan wasallam dengan kata-kata semoga menambah rahmat Allah. Beliau kalau ngartiin, kalau mungkin yang biasa sholat semoga merahmati Allah gitu, ya. Kalau beliau semoga menambah rahmat. Kenapa? Dan rahmatnya Allah untuk Nabi Muhammad enggak berhenti, terus setiap detik terus bertambah. Nabi Muhammad setiap detik bertambah terus meskipun sudah di alam barzah, ya. Tidak lam yazal yataraqqa,
tidak henti-hentinya Nabi naik terus dengan rahmat Allah Ta'ala itu. Kenapa? Karena sudah dapat innallaha malaikatahu yushollunan nabi. Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi, jadi terus, nggak mungkin enggak terus. Sedangkan salawatnya Allah kan qadim. Qadim itu tidak di awal, tidak ada akhir, terus itu. Ya. Wassallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyina, yang menjadi penutup semua para nabi, wa alihi, dan keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi itu? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga Nabi itu definisinya ada dua. Yang pertama secara nasab, yaitu Banu Hashim wa Banul Muttalib. Kalau sekarang Habaib lah ya. Kalau sekarang itu Habaib, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, hum min Bani Hashim wa Banil Muttalib. Kalau sekarang Habaib. Itu keluarga Nabi secara nasab. Adapun keluarga Nabi secara doa, makom doa adalah kullu mukminin, setiap orang mukmin, termasuk kita semua. Ya, termasuk kita semua. Makanya kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sama saja kita doain sendiri. Karena Ali Muhammad ini masuk di dalam kelompok kita, semua orang-orang mukmin yang beriman kepada Nabi itu masuk dalam kategori Alu Muhammad di dalam bab doa, bukan nasab, tapi bukan darah, bukan. Ya, bukan darah. Tapi di dalam bab doa. Ya. Ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya. Dia mengatakan, mata alqa ikhwani, katanya. Kapan aku bertemu kepada saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mengatakan, qalu alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, bukankah kami, para sahabat, kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kata Nabi. Al antum ashabi, kalian itu adalah sahabat. Jadi ada pangkat sahabat. Kalian sahabat. Ikhwani, kata Nabi, bahwa saudara-saudaraku itu adalah alladzina ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni, kata beliau. Saudara-saudaraku dianggap saudara nih. Kata-kata lafadznya. Saudara-saudara aku, saudara-saudaranya Nabi itu adalah orang yang datang setelah aku tidak ada. Amanubi, mereka beriman kepada aku. Walam yarawni, ya. Tapi mereka tidak melihat aku, katanya Nabi. Ya. Amanubi walam yarawni. Ini dianggap saudara sama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan seorang saudara dengan saudaranya, ya, seorang saudara dia akan, kalau betul-betul dia adalah saudara, ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah dulu pada zaman ketika pada zaman sahabat itu Nabi saling akho fulan ala fulan. Sahabat muhajirin itu sahabat yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Itu diantaranya Sayyidina Sayyidina siapa? Sayyidina yang kaya itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan kepada si fulan dari sahabat Ansor sahabat yang ada di kota Madinah. Kata sahabat Ansor, luar biasa, lihat persaudaraan itu kayak gini. Ya, setelah menjadi saudara, kata sahabat Ansor, ya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 istri, pilih yang paling cantik buat kamu. Saya ceraiin, saya setelah masa idah selesai nikahin. Karena sahabat muhajirin saat mereka datang, mereka nggak bawa uang, nggak bawa saudara, nggak ada istri, kadang sendirian. Datang ke Madinah nggak punya istri, nggak punya apa. Maka kata beliau, saya punya 2 istri. Ini persaudaraan seperti ini. Kekuatan persaudaraan. Saya punya 2 istri. Ya. Kalau seandainya kamu mau, pilih salah satu yang paling cantik, saya ceraikan, kemudian setelah masa idah kamu nikahin. Saya punya harta banyak, katanya. Saya ini punya rumah beberapa, ini harta ini. Setengah buat kamu, setengah hewan. Tapi kata Sayyidina Abdurrahman, enggak, saya enggak mau. Ya. Walhasil artinya persaudaraan itu seperti itu, kekuatan, bukan saling hibah sana sini. Katanya saudara
tapi saling ngadu domba. Ini ngomong ini supaya berantem, ini ngomong ini supaya berantem. Ya, ngaduin sana, ngaduin sini, ngaduin sana, ngaduin sini, adu domba itu. Ya, kalau terpancing jadi, kalau seandainya ini diadu domba, kalau terpancing berarti namanya jadi domba. Ya, di sini fulan kata si fulan gini, kata si fulan gini, ada berantem kan? Kalau terpancing jadi domba, jangan mau terpancing jadi domba. Ya, nggak usah dihiraukan, nggak usah diikutin. Paham ya? Persaudaraan. Nah, Nabi Muhammad SAW menganggap saudara kepada orang-orang alladzina ya'tuna min ba'di, orang-orang yang datang setelah aku nggak ada. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepada aku dan mereka nggak pernah lihat aku, dijadikan saudara. Sangat saudara tadi kekuatan sahabat, seorang sahabat saja ketika dijadikan persaudaraan sama sahabat Muhajirin sampai istrinya dikasihin, hartanya dikasihin. Apalagi Nabi Muhammad SAW, jiwa, raga, pikiran, semuanya untuk umat Nabi Muhammad. Karena sudah dijadikan saudara ini. Kita dijadikan saudara sama Nabi. Amanu bi walam yarawni. Dan aku sangat rindu bertemu dengan mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi, aku sangat rindu bertemu dengan mereka, kata Nabi. Ya. Paham ya? Jadi artinya kita dirindukan sama Nabi Muhammad SAW. Dan beliau kalau sudah menjadikan saudara, ya seluruhnya, seluruh ya, pikiran semua, hamili ummati ajli ummati, kata Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, wahammi li ajli ummati, semua pikiranku, semuanya aku curahkan untuk memikirkan umatku. Ketika ada umatnya yang sedang berdosa, ketika umat beliau menangis, ya, maka kata Nabi SAW bersabda, ini hadis yang saya dapat dari Samad Ustadz Habib Muhammad, kakaknya Habib Rahman, ya, waktu di Malang itu, beliau mengatakan, la ta'tuni bi a'malikum sayyi'at atau bi sayyi'ati a'malikum tuflihuni amamal anbiya min qabli, kata Nabi Kama qala Nabi SAW. Kalian pada hari kiamat nanti jangan datang kepada aku dengan membuat malu aku, kata Nabi. Ya, dengan apa? Dengan maksiat itu. Ya, Nabi mencurahkan seluruhnya buat kita, kitanya bikin malu Nabi. Kita mencoreng Nabi Muhammad SAW, kita ngeludahin Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan Nabi bukan itu yang itu kan. Aku malu depan para nabi nanti. Ya, kata Nabi, aku malu di depan para nabi dengan amal-amal kalian. Si fulan kayak gini amalnya, si fulan maksiat ini, si fulan dosa ini, si fulan ini. Dan ini dihadapkan kepada Nabi depan para nabi, para yang rasul yang lain. Nabi malu, katanya. Ya, misalkan Nabi SAW menjadikan kita sebagai saudara. Ya, wah ini dan aku sangat rindu bertemu dengan mereka. Ya, dalam sebuah hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, tuba liman yaroni wa amana nabi. Kata Nabi, perhatikan ayatnya, lafadznya. Kata Nabi Muhammad SAW, bahagia sekali. Tuba itu syajaratun fil jannah, satu riwayat adalah satu pohon yang ada di surga. Ada satu riwayat adalah kalimatu bisyarah, kalimat kegembiraan. Ya. Tuba, bahagia sekali. Buat siapa? Liman yaroni wa amana nabi. Buat orang yang bertemu aku dan dia beriman kepada aku, itu para sahabat. Kemudian beliau mengatakan watuba, watuba, watuba. Satu riwayat 3 kali, satu riwayat 7 kali. Tuba, 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 tuba 7 kali. Bahagia sekali, bahagia sekali. Liman lam yarani wa ahman nabi. Orang enggak percaya, enggak ketemu sama aku tapi kau percaya sama aku. Ya. Kita enggak bertemu sama Nabi, enggak tahu Nabi, tapi kita beriman sama Nabi Muhammad SAW. Tubanya 7 kali. Tuba, tuba, tuba. Kalau para sahabat luar biasa beliau, ya. Tapi kan yang lihat Nabi, tahu sama Nabi, bagaimana akhlak Nabi, ya pantas percaya. Ini enggak pernah ketemu, enggak pernah lihat, enggak pernah katanya, tapi kau percaya, kau beriman, maka bahagia sekali sampai 7 kali, kata Nabi SAW. Bahagia sekali, bahagia sekali, bahagia sekali orang yang enggak pernah ketemu aku tapi beriman kepada aku. Ya. Itu Nabi SAW. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi pertanyaannya,
Kita tanyakan kepada diri kita, kita sudah berbuat apa untuk Nabi Muhammad SAW setiap hari. Setiap harinya Nabi SAW per detik beliau memikirkan kita, doain kita di alam barzahnya, menangis untuk kita di dalam barzahnya. Ya, kita buat apa buat Nabi Muhammad? Nah, jadi ahli keluarga Nabi itu ada dua, satu secara nasab yaitu Banu Hashim, Banu Muttalib ya, orang-orang yang ada darah Nabi. Satu riwayat atau satu pendapat atau alun Muhammad, keluarga Nabi Muhammad secara doa adalah kita semua. Orang yang beriman, siapa saja yang beriman sama Nabi itu alun Muhammad di dalam bab doa. Ya. Doa di sini maksudnya di maqamid doa itu maksudnya ketika kita baca sholawat wala alihi washabi kita masuk gitu. Ya, kita masuk gitu. Jadi kalau orang baca doa, baca sholawat ada wala alihi washabihnya, kita masuk. Kita baca Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad masuk juga di situ. Kemudian washabihi dan sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat itu? Hum alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minin bihi fil ardi fi hayatihi ba'da nubuwah. Sahabat itu adalah orang-orang yang pernah berkumpul sama Nabi di masa Nabi hidup, ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, dan dia percaya kepada Nabi, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu sahabat. Ya, meskipun dia masih kecil, meskipun dia buta, gak ngelihat kepada Nabi, meskipun hanya selewat, meskipun Nabinya di situ, Nabinya di gerbang, kita di sini, misalnya contoh, kita ngelihat dari luar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul, jadi Nabi, jadi sahabat. Ya. Jadi definisi sahabat itu adalah orang yang bertemu sama Nabi, berkumpul sama Nabi. Ya, berkumpul sama Nabi dalam keadaan beriman. Dia berkumpul sama Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman. Kemudian nabinya masih hidup. Nggak ada seperti kan ada banyak para wali-wali yang yaqadhah ya, ketemu Nabi, para wali-wali tingkatnya Syaikhul Qadir Jilani bertemu dengan Nabi dan lain-lainnya. Tapi nabinya udah di alam barzah, nggak jadi sahabat itu. Ya, jadi syaratnya nabinya masih hidup. Kemudian nabinya setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Kalau nabinya sebelum diangkat menjadi Rasul ya belum jadi sahabat saat itu. Makanya ada riwayat, dan ini riwayat meskipun menurut sebagian mengatakan hadisnya hadis dhaif ya, hadisnya hadis dhaif. Tetapi di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah karangan Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani, di situ diriwayatkan Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menghidupkan kedua orang tua Nabi, menghidupkan ayahnya Nabi dan ibunya Nabi. Mereka berdua hidup, kemudian cuma mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meninggal lagi. Supaya apa? Supaya kedua orang tua Nabi masuk sahabat. Ya. Ini meskipun ini ada yang mengatakan dhaif, tapi ini ada kitabnya, di keterangannya di kitab Anwarul Muhammadiyah. Ya. Paham ya? Jadi sahabat itu adalah meskipun dia masih kecil, meskipun dia buta, bareng sama Nabi, satu lokasi sama Nabi, tapi dia nggak ngelihat Nabi karena buta, tetap masuk sahabat. Ya. Nah, sedangkan sahabat, apa sih keuntungannya sahabat? Kepangkatan sahabat, kata Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Udah ridhoi, udah. Pangkatnya radhiyallahu an, diridhoi sama Allah. Ya. Jadi pangkat Nabi itu, ini dari keterangan dari guru saya sama Ustaz Lahwi Abdurrahman. Ya. Jadi kita urut dulu dari Rasul ya. Serendah-rendahnya Rasul, serendah Rasul itu setinggi-tingginya Nabi. Para seorang Nabi, puncak itu Rasul baru mulai. Ya. Kemudian setinggi-tinggi, serendah-rendahnya Nabi ini ada Nabi ada Rasul. Nanti bedanya ya, ada Nabi ada Rasul di bab arkanus shalah, arkanul iman. Setinggi-tingginya serendah-rendahnya Nabi itu setinggi-tingginya sahabat. Sahabat full yang paling top sahabat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang tertingginya, makam tertinggi. Itu Nabi paling rendah, baru mulai TK-nya Nabi, atau yang baru mulai Nabi itu
sahabat udah profesor doktor. Serendah-rendahnya sahabat, paling rendah sahabat itu setinggi-tingginya para wali. Setinggi-tingginya para wali. Wali sepangkat Syekhul Qadir Jilani, setinggi udah mentok, udah nggak bisa naik lagi, sahabat baru. Sahabat yang paling rendah, misalnya sahabat rendah itu yang sahabat baru, kenal sama nabinya cuma sebentar sekali, tapi masuk kategori sahabat, itu pangkatnya lebih daripada Syekhul Qadir Jilani. Ya, itu kenapa? Karena beliau sahabat ini melihat Nabi langsung, yaqodoh sama Nabi Muhammad SAW langsung, melihat secara jasa dan waruhan beliau masih hidup. Jadi kepangkatan sahabat seperti itu. Ya, sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi, bersama Nabi dalam keadaan Nabi beriman dan Nabi masih hidup. Dianya beriman ya, sahabatnya beriman. Siapa? Nabinya masih hidup dan setelah nubuah, ba'da nubuah, itu pangkat sahabat. Meskipun cuma sekali, meskipun cuma sedetik, udah jadi masuk sahabat. Cuman lewat Nabi di sini kita lewat atau ngelihat dari jauh, itu Nabi Muhammad, saya beriman sama Nabi Muhammad, masuk sahabat. Beda lagi sama tabiin, ada sahabat, habis sahabat selesai tabiin. Tabiin ini nggak pernah ketemu sama Nabi, tapi ketemu sama sahabat. Kalau untuk mau jadi makom tabiin itu ada syaratnya. Syaratnya belajar lama dengan sahabat. Jadi tabiin ini adalah muridnya sahabat. Kalau sahabat cukup sedetik ketemu Nabi jadi sahabat. Tapi kalau tabiin dia nggak bisa ketemu Sayyidina Abu Bakar atau ketemu Sayyidina siapa, udah lewat, belum jadi tabiin. Kenapa? Karena kekuatan cahayanya Nabi Muhammad, kekuatan batinnya Nabi Muhammad sampai hanya 1 detik langsung makomnya naik jadi sahabat. Kalau tabiin nggak bisa. Tabiin harus ada lamanya, harus ada lama belajar, lama berkumpul dengan para sahabat baru masuk tabiin. Nah, itu hebatannya Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Dan wa kulluhum udul, semua para nabi, semua para sahabat itu udul, orang-orang baik semuanya. Makanya sedangkan ini penting ketika ada orang-orang menyebut tentang perselisihan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali dan lain sebagainya, nanti ada kisah-kisah. Pokoknya kita mah yang penting mereka udul semua, mereka sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum, dah bukan urusan kita. Maka kata Nabi sudah memprediksi ketika Nabi masih hidup, kan kejadian-kejadian antara yang kata-kata yang kurang enak dengan para sahabat menurut pendapat orang-orang. Kalau kita enggak ya, semua sahabat baik semuanya, enggak ada yang enggak baik. Nah, tapi Nabi udah prediksi, kata Nabi, idza dzukira ashabi amsiku. Kalau kalian sudah disebut-sebut tentang para nabi, mungkin yang suka baca-baca buku ya, mungkin tahu tentang ada perselisihan sahabat ini dengan sahabat ini, amsiku, jangan diterusin, itu urusan mereka. Apa di subatnya itu? Apa maksudnya? Apa subatnya? Wa majaro baina sahabin naskur anhu ajrul ijtihadi nusbitu, katanya di dalam kitab Subat. Sayyidina Ahmad bin Ruslan beliau mengatakan wa majaro baina sahabat naskutu, sesuatu yang terjadi, yang berjalan terjadi antar para sahabat, fulan dengan fulan, Siti Aisyah dengan siapa, dengan siapa, naskutu, kita diam, enggak ikut-ikutan. Mereka muridnya Nabi, kita siapa mau ikut komen ya, bukan siapa-siapa. Kita dibandingkan Imam Syafi'i belum ada apa-apanya, dibandingkan wali yang zaman sekarang belum ada apa-apanya, apalagi sahabat ya. Wa man jara baina sahabit naskutu, ini kata Subat, sesuatu yang terjadi antara para sahabat, sekut, dah diem, enggak usah ikut-ikutan, no comment ya. Wa ma baina sahabin naskutu anhu ajrul ijtihad gitu. Paham ya? Kemudian begitu juga Nabi Muhammad SAW mengatakan ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat itu laksana bintang-bintang. Kalian mau ngikutin sahabat mana saja, kalian akan mendapat petunjuk. Mau sahabat ini, sahabat itu, sahabat ini, sahabat itu, semua kalian ikutin, kalian dapat petunjuk. Karena ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Ya. Kemudian
para sahabat itu jumlahnya ada berapa? Jumlah para sahabat sampai ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW jumlah sahabat keseluruhan ada 124.000. Ya, jumlah wa iddatu ashabin Nabi SAW wafatihi mi'atun wa arbatun ishrun alfan. Ya. Meskipun ada perselisihan pendapat ya, ada yang mengatakan 60.000, ada yang dan sebagainya. Ya, tapi di sini ada yang mengatakan bahwa jumlah sahabat dari awal sampai akhir sampai ketika wafatnya Nabi jumlah sahabat ada 124.000 sahabat. Sebagaimana para nabi itu jumlahnya 124.000. Para wali aulia setiap zaman itu ada 124.000. Jadi meninggal satu ganti satu lagi, meninggal satu ganti lagi, terus seperti itu. Yang tidak terlepas dari 124.000 wali di setiap zamannya. Wa kullum udul, dan mereka semua orang-orang baik semuanya. Kemudian paling utama dari 124.000 itu siapa? Ada yang adalah al-asyaratul mubasyarah bil jannah. Ada 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi 10 orang ini adalah afdhalus sahabah dari segi ini ya, dari segi karena awal-awal beliau mengalami kesusahan, kepayahan ketika di awal-awal Islam. Yang antaranya paling dari 10 itu Sayyidina 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya. Dan ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu urutannya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian yang 6 itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau radhiyallahu anhu, beliau pernah makamnya itu di Cina. Ya, alhamdulillah saya pernah ziarah ke sana, ke Cina. Enggak sengaja ziarah. Ngantar yang guru saya sakit di sana, kebetulan bisa ziarah ke Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang dakwah sampai ke Cina. Ya, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau orang yang mustajab doa. Ya, diriwayatkan Nabi Muhammad SAW mendoakan Allahumma Allahumma ya Allah, pokoknya didoakan supaya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya mustajab. Ya, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai suatu hari riwayatnya, ini kisahnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau difitnah sama orang. Ya, ada satu orang memfitnah di beliau, ada seorang pejabat atau diberi jabatan ya, diberi jabatan menjadi gubernur di satu kota. Kemudian ada salah satu yang memfitnah beliau, tidak adil dan lain sebagainya. Atau Sayyidina Sa'ad gimana? Kalau kita kira-kira kalau doanya gimana? Cepat mati apa panjang umur? Orang yang fitnah kita didoain cepat mati apa panjang umur? Sayyidina Sa'ad enggak. Sayyidina Sa'ad doanya, ya Allah, semoga engkau memanjangkan umurnya dia, tapi difitnah, panjang umur, terfitnah, banyak duit. Enak gak didoain gitu? Tapi terfitnah, ya, terfitnah sampai umur 100 tahun, sakit, banyak fitnah, panjang umur tapinya gak mati-mati, didoain sama Sayyidina Abu Bakar. Kalau seandainya dia betul dia bohong dengan apa yang diucapkan, panjangkan umur, panjang umur tapi terfitnah, maftun. Maka ketika orang ini ada yang nanya, kamu kenapa kok gak mati-mati panjang umur? Ini gara-gara kena kutukannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini doainnya gitu, jangan cepat mati, enak kan cepat mati, udah selesai. Ya kan? Panjangin umur tapi sengsara, bener mantap itu. Panjang umur tapi sengsara. Ya, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas antaranya. Jadi ada 10 yang mubasyarah bil jannah, yang diberi kabar gembira dengan surga, dan banyak semua sahabat luar biasa ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau masa khalifahnya menjadi khalifah. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ini para sahabat bingung, siapa ini yang mau jadi
memimpin setelah Nabi Muhammad. Ini mereka berkumpul gimana di taman itu, di Madinah itu ada satu taman, mereka berkumpul, para sahabat Ansor, sahabat Muhajirin dan lain sebagainya, mereka berkumpul di situ. Akhirnya diangkatlah Sayyidina Abu Bakar. Walhasil kesimpulannya Sayyidina Abu Bakar diangkat. Beliau menjabat hanya berapa? 5 tahun ya. Di sini saya keterangannya 5 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Utsman 12 tahun, Sayyidina Ali 4 tahun. Ya. Umurnya Sayyidina Abu Bakar ini di keterangan saya, di kitab saya, usianya 63 tahun, Sayyidina Umar 63 tahun, Sayyidina Utsman 82 tahun, Sayyidina Ali 63 tahun. Ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana alimna alladhi rabbi fakihna wa qarabatilana fi dinina ma'alil kutri unsa wa zakar ma'alil kutri unsa wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla adkiya ulama nudha bil khairi wa nufa kulla syar nudha bil khairi Rabbana asli lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa aqdi anna Rabbana kulla duyun qabla anta Tina rusulal manuan wakbir istur anta akraman satar wakbir istur anta akraman satar wa salatullahi taksal mustafa manilal hakidana wal wafa bikitabin pilin nasi sipa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil asabil gurar wa ala sahbil Ya Allah manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua beserta keluarga handai tolan, tetangga laki-laki perempuan. Berilah kami taufik kekuatan, mendapat ridho kata perbuatan. Berilah kami rizki yang halal, teman bertakwa penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiraan. Hutang-hutang kami Engkau bayarkan, sebelum ajal datang menjelang. Dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Kau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan, jiwa raga manusia sekalian, serta keluarga